Berhenti di situ. Aku punya hal penting yang harus dilakukan hari ini. Tidak ada waktu untuk main-main denganmu, enyah dari jalanku. Apa yang kau lakukan? Ini menara Huading. Lepaskan anakku. Ayah, bunuh dia untukku. Kau mau membunuhku? Kau tidak cukup baik. Aku tidak cukup baik. Lihat saja dirimu, betapa menyedihkannya dirimu, bahkan tidak bisa mempertahankan pacarmu, laki-laki seperti itu, dan kau berani menantangku? Lin Yun, jika kau terus menggangguku, aku tidak akan kembali padamu. Pergi dari sini sekarang. Kau? Kau pikir kau layak? Kau. Tuan Wu, cepat, suruh seseorang usir dia keluar. Jika ketua baru melihat orang seperti ini membuat masalah di depan perusahaan, pasti dia akan bilang kita tidak becus mengelola. Benar. Panggil Satpam ke sini. Tidak perlu panggil Satpam. Karena akulah yang baru diangkat. Ketua. Hahaha. Apa? Kau adalah ketua yang baru diangkat hari ini? Itu hal paling lucu yang kudengar tahun ini. Kenapa tidak kau bilang saja kau adalah cucu Liu Zizong? Lin Yun, bisakah kau berhenti mempermalukan dirimu sendiri? Ketua baru grup Huading orang sepertimu bisa pura-pura. Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Akhir-akhir ini, tidak ada yang percaya kebenaran lagi. Kau? Itu mobil pribadi Ketua Liu. Cepat, ketua baru sudah datang. Lin Yun, ketua yang sebenarnya ada di sini. Lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Sekretaris Zhang, kenapa cuma kamu di sini? Mana ketua baru? Ketua baru seharusnya sudah sampai. Kamu tidak melihatnya? Tidak, kami tidak. Kami di sini terus. Jaga pintu. Sekretaris Zhang, kamu lihat apa? Tidak ada. Mungkin ketua baru sudah pergi ke kantor dulu. Semuanya, kalian boleh pergi sekarang. Bubar. Ketua, tidak mau menemui semua orang? Kamu akan bertemu dia nanti. Semuanya, pergi. Kembali kerja. Hei, mana Lin Yun? Mungkin tahu dirinya sudah ketahuan, dan kabur lebih awal. Kali ini dia lolos. Kalau aku lihat dia lagi, akan kupatahkan kakinya. Miskin itu satu hal, tapi tidak punya prinsip. Lebih parah, dulu aku benar-benar buta. Tuan Muda Lin, kenapa tadi kamu tidak mau menemui semua orang? Bukankah ini lebih seru? Dan juga membuatku bisa melihat sifat asli orang lebih jelas. Yang penting kamu senang. Lakukan penyelidikan menyeluruh untukku tentang apa yang Wu Hai dan Wu Dayong lakukan di perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Jangan lewatkan petunjuk atau jejak apapun. Ya. Hei, berhenti menangis. Hapus air matamu. Ada apa dengan dia? Lin Yun, akhirnya kamu kembali. Tapi, aku khawatir kita juga akan gagal. Semua karena Zheng Dawei itu. Pagi ini, saat Wang Sui pergi menyerahkan tugas kelompok, dia memberi isyarat kepadanya. Malam ini, untuk datang lagi kepadanya.
Ini salahku, kalian semua terlibat. Apa hubungannya denganmu? Aku sudah dengar tentang masalah Zheng Dawei ini. Menggunakan kredit untuk memikat mahasiswi. Aku tidak percaya itu semua benar. Jadi, apakah kamu punya ide bagus? Tidak apa-apa jika kita berdua gagal, kita bisa mengulang mata kuliahnya. Tapi Wang Shui bekerja keras untuk mendapatkan rekomendasi kelulusannya. Jika dia gagal, dia selesai. Tunggu di sini untuk kabar dariku. Lin Yun, jangan bertindak gegabah. Zheng Dawei punya koneksi. Rekomendasi kelulusanku, jika aku kehilangan itu, ya sudah. Jika kau membuatnya marah, kau akan dikeluarkan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Mahasiswa, ada yang bisa saya bantu? Pak Kepala Sekolah, saya ingin menyumbang untuk sekolah. Mahasiswa, kebaikanmu kami hargai. Lagi pula, sekolah kami tidak perlu sumbangan beberapa puluh atau beberapa ratus dolar darimu, simpan saja untukmu. Pak Kepala Sekolah, saya tidak menyumbang hanya beberapa puluh atau beberapa ratus. Tetapi 10 juta. Berapa katamu kamu ingin menyumbang? 10 juta. Kamu bukan siswa. Kamu bercanda, kan? Kamu menyumbang 10 juta. Kamu bisa mengirimiku nomor rekening keuangan sekolah. Aku akan transfer sekarang. Kepala sekolah, kamu bisa menghubungi bagian keuangan sekolah untuk konfirmasi. Apakah mereka sudah menerima sumbangan 10 juta? Halo? Kepala sekolah, kami baru saja menerima sumbangan 10 juta. Oh, begitu. Penyumbangnya? Dia ada di depanku. Jadi, siswa ini, silakan duduk. Aku akan buatkan teh. Tapi kepala sekolah, 10 juta dari saya ini bukan sumbangan gratis. Saya punya 2 permintaan. Silakan, silakan. Pertama, Saya mungkin sibuk di masa depan, jadi mungkin saya absen beberapa kelas. Saya harap sekolah tidak akan menghukum saya karena bolos. Tentu, jika sekolah butuh sumbangan, saya bisa membantu. bagaimana itu disebut bolos? Kamu sudah minta izin padaku. Kedua, saya menuntut sekolah mengeluarkan Zheng Dawei. Dia sudah lama menyalahgunakan jabatannya. Orang seperti dia tidak seharusnya ada di sekolah ini. Begitu ya? Aku akan segera mengurusnya. Terima kasih, kepala sekolah. Ada urusan, aku pamit dulu. Anak muda, jika ada masalah di masa depan, hubungi aku kapan saja. Lin Yun, aku tidak menyangka yang diusir adalah Zheng Dawei. Langit itu adil. Mungkin. Ayo rayakan hari ini. Setuju? Aku yang traktir. Lin Yun, apa kita salah tempat? Di sini, masuklah. Lin Yun, kita tidak bisa masuk ke sana, meskipun kau menjualku hari ini, aku tetap tidak bisa mentraktirmu makan ini. Tidak ada yang menyuruhmu bayar. Aku yang bayar. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku masuk dan pesan dulu. Ayo, Lin Yun, bagaimana kalau kita pergi ke jalan makanan di luar sekolah? Tempat ini kelihatan mahal. aku punya uang. Kau harus akui, restoran mewah memang pas banget. Kenyang, Kamu suka? Totalnya, $28.880. Bayar, dengan tunai atau kartu. kartu. Bisa bayar dengan ponsel? Tentu. Ada apa, Pak? Ponselku dan kartu bankku hilang semua. Tunggu sebentar. Aku akan minta teman bayar. Pinjam ponselmu.
Cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Jika kau pergi, mereka semua akan kabur dari tagihan. Pak Wu, kamu kenal mereka? Tentu, mereka cuma sekumpulan pemalas. Panggil polisi. Untuk makanan ini, mereka gak bisa bayar. Aku akan panggil polisi sekarang. Hei, Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir dengan merebut HP pelayan, selesai? Aku punya satu lagi, pakai punyaku. Hei, jangan panggil polisi. Gadis kecil, kamu dia tipu kamu, kan? Panggil aku kakak. Tagihanmu, aku yang bayar. Ah, Aku bawa 200 yuan, sisanya, bisa aku bayar cicil, aku bisa kasih KTP dan kartu mahasiswa sebagai jaminan. Aku janji akan bayar. aku punya 20. Fei Fei, kamu lihat itu? Zaman sekarang, ada orang dengan cuma 20.000 di kantong berani makan di restoran bintang 5 dan minta bayar cicil, HMPH? Mulai sekarang, jauhi orang seperti mereka, jauh-jauh, jangan ikut bau mereka. Oh, Tuan Hao, aku buta sebelumnya, ya? Tapi sekarang kamu menyembuhkanku. Soal dia, sudah lama aku putus. Kamu berlutut, jilat sepatuku sampai bersih. Makanan hari ini aku yang traktir. Bagaimana bisa kamu menghinaku seperti itu? Maksudku, Penghinaan. Anak kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu bisa pakai uang untuk menghinaku juga. Aku yang urus. Kamu sendiri yang bilang tadi. Kalau ada yang lebih kaya darimu, mereka bisa menghinamu kapan saja. Benar kan? Tentu saja. Tapi, apa kamu punya uang? Aku kasih kamu 200.000. Jilat telapak sepatuku sampai bersih. 200.000 apaan? Bayar dulu tagihan meja ini $20.000. Manajer, kamu datang pas banget. Ada yang makan lalu kabur, panggil polisi dan tangkap mereka. halo, tagihan Anda sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Tidak perlu sungkan-sungkan. Ini salah kami karena kurang perhatian. Lain kali Anda datang bisa langsung hubungi saya. Saya akan layani Anda pribadi. Kamu gila? Lihat dengan jelas siapa mereka. Kamu bahkan tidak pernah melayaniku secara pribadi. Tuan Wu, saya rasa yang tidak mengenali status tamu terhormat ini adalah Anda. Status apa yang dia punya? Bukankah dia cuma mahasiswa? Zi Xiaobao menerima 200.000 yuan. 200.000 sudah masuk. Benar-benar 200.000. Sekarang bisa kamu jilat telapak sepatuku sampai bersih? Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Pasti kamu pinjam. Kamu mau mengelak? Aku cuma bilang yang benar. Kalau tidak, jelaskan dari mana kamu dapat uang itu. Tuan Wu, orang di depan Anda adalah orang terkaya di 3 provinsi selatan, kakek Liu Zizong cucunya. Dia, apa dia punya sesuatu padamu? Pengaruh apa? Kamu benar-benar membantunya? Lin Yun, game role-playing kamu. Kamu kecanduan, kan? Aku tumbuh bersamamu. Seperti apa keluargamu sebenarnya? Apa aku tidak tahu? Sepatu ini. Kamu mau menjilatnya atau gimana? Aku tidak akan menjilat. Kalau kamu punya nyali, suruh seseorang menahanku dan paksa aku menjilat. Aku sangat kecewa padamu. Untuk mendapatkan aku kembali, kamu benar-benar meminjam uang,
dan mengadakan pertunjukan untukku. 200.000 ini, aku tidak akan mengembalikannya padamu. Anggap saja sebagai kompensasi atas masa mudaku yang hilang selama 2 tahun terakhir. Aku sarankan mulai sekarang, kamu seharusnya menjadi orang yang baik. Ayo. Orang seperti itu, dan dia berani bertaruh denganku? Dia harus melihat dirinya sendiri. Apakah dia layak? Tidak, tunggu. Baik, kamu tidak mau menjilatnya, tapi kembalikan uangnya. 200.000 untuk 2 tahun? Tidak perlu mengejarnya. Ayolah. Bro, kamu gila? Itu 200.000? Hei, Sekretaris Zhang. Besok pagi, aku akan datang ke kantor. Lin Yun. Kami tahu kamu patah hati karena putus cinta. Tapi di depan kami, kamu tidak perlu berpura-pura. Oke. Di dunia ini, banyak wanita baik. Kamu pasti akan menemukan yang lebih baik. Ayolah. Sekretaris apa? Perusahaan apa? Berantakan sekali, biaya hidup bulan lalu yang kamu pinjam dariku. Dan sekarang kamu bilang kamu cucu dari orang terkaya? Aku bilang padamu, hal terpenting sekarang adalah mendapatkan uangnya kembali. Bunga pinjaman itu sangat tinggi. Kamu tidak bisa menghilang begitu saja. Aku punya 200 di sini, aku tahu ini tidak cukup, tapi pakai dulu, untuk sisanya, kita akan cari jalan. Apa kamu benar-benar berpikir aku pura-pura? Biarkan aku antar kamu pulang dulu. Hei, Ayah, apa kamu belum bertemu ketua yang baru? Belum. Apa maksudnya dengan ini? Ayah, situasi kita belum ketahuan, kan? Tidak mungkin. Aku menjaganya bersih selama ini. Tidak pernah meninggalkan bukti untuk ditangkap siapapun. Bagus, bagus. Lin Yun, tentang kemarin, aku sudah melupakannya. Tapi kamu mengikutiku ke perusahaanku. Kamu pikir aku tidak akan memukulmu? Hentikan. Ayah? Akhir-akhir ini, dia menghantuiku seperti hantu, aku harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, bagaimana jika dia menyinggung ketua? Sekretaris Zhang, kenapa kamu bergaul dengan orang rendahan seperti itu? Datang ke sini bersama? Kamu pasti tidak tertipu olehnya juga, kan? Wu Dayong, kamu dipecat. Apa katamu? Selama bertahun-tahun, kamu mengambil keuntungan dari menjadi direktur utama perusahaan. Kamu telah menggelapkan dan menerima suap, menyalahgunakan dana perusahaan, dan bahkan menjual rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi. Apa kamu benar-benar mengira apa yang kamu lakukan tidak akan ketahuan? Dasar bocah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sekretaris Zhang, saya sudah setia pada perusahaan, saya tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Dia memfit. Wu Dayong, saya sarankan kamu lihat baik-baik dokumen di tanganmu dulu. Ayah, ada apa? Siapa kamu sebenarnya? Barang-barang ini. Di mana kamu menemukannya? Dia adalah orang yang selama ini kamu ingin temui, ketua baru. Dan cucu kandung ketua Liu. Mustahil. Dia orang jahat. Bagaimana mungkin dia cucu ketua Liu? Sulit dipercaya, bukan? Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Liu Zizong benar-benar kakekku. Tuan Muda Lin, saya buta dan tidak mengenali kehebatanmu. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Saya minta maaf padamu. Tolong ampuni saya sekali ini. Kamu satu-satunya yang salah? Ngapain kamu berdiri di situ? Berlutut. Minta maaf pada Tuan Lin. Ayah, dia pasti palsu, jangan tertipu olehnya. Sekretaris Zhang ada di sini. Dan kamu masih berani mempertanyakan identitas Tuan Lin? Minta maaf.
Tuan Lin, saya mohon, ampuni kami. Sekarang, bisakah kamu menjilat sol sepatuku dan membersihkannya? Apa? Masih tidak mau? Tuan Lin menyuruhmu menjilat sepatunya. Dia memberimu kesempatan. Sekarang jilat. Wuhai, harga dirimu diinjak-injak. Bagaimana rasanya? Membosankan. Sekretaris Zhang, serahkan mereka ke hakim. Tuan Lin? Tuan Lin, tolong tunjukkan belas kasihan. Tuan Lin. Lin Yun, kamu benar-benar datang jauh-jauh ke sini hanya untuk 200.000 dolar. Apa kau benar-benar mengejarku ke sini karena itu? Kau, jangan bilang kau pergi menemui manajer umummu. Apa yang kau katakan padanya? Tidak ada. Hanya memberitahu mereka bahwa ayah dan anak dipecat. Hahaha. Dipecat. Wu Xiao adalah eksekutif senior, dan ayahnya adalah manajer umum. Tidak ada seorang pun kecuali ketua yang bisa memecat mereka. Apa yang kau lakukan? Hei, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Hei, Sekretaris Zhang, maafkan aku. Kau Apa kau percaya sekarang? Kau telah menempel pada ketua baru. Lin Yun, seperti apa ketua baru penampilannya? Ku dengar dia sangat muda. Bisakah kau membawaku untuk bertemu dengannya? Lin Yun, jika kau membantuku mendekat kepada ketua baru, maka 200.000 itu bisa ku bayar kembali. Terlebih lagi, jika aku menjadi wanita ketua, maka kita berdua bisa saling menjaga. Benar? Kau benar-benar ingin bertemu ketua baru? Tentu saja. Baiklah, minggu depan, grup akan mengadakan jamuan sambutan untuk ketua baru. Saat itu, semua elit dan bangsawan kota Qingyang akan datang. Aku bisa memberimu undangan. Lin Yun, aku tahu kau masih peduli padaku. 50.000. 50.000? Kau nipu aku? 50.000 untuk undangan. Kalau begitu, lupakan saja. Sebaiknya kau jangan bohong padaku. 500.000 diterima. Aku akan suruh seseorang membawakan undangan untukmu. Semoga lain kali saat kau lihat ketua baru, kau masih akan sebahagia sekarang. Hei, Lin Yun. Cepat, cepat. Jangan berlambat-lambat. Duduk. Lin Yun, kau baru saja dicampakkan, kan? Aku perkenalkan gadis cantik untukmu. Perempuan Fei Fei itu sangat tidak sepadan denganmu. Sapa dia. Ayolah. Halo? Aku. Aku Guo Xiao Xiao. Huang Sun? Kau bilang akan mencari pacar untuk Xiao. Ini dia? Ceritakan tentang latar belakang keluarganya. Ya, Aku hanya pria biasa. Keluargaku sangat miskin. Tidak banyak yang bisa dikatakan. tidak. Dan kau mau pacar seperti itu? Pria seperti dia? Hei, Huang Sun, kau anggap Xiao Xiao apa? Keluarganya punya perusahaan. Dan sekarang mereka terhubung dengan grup Huading. Orang macam apa yang kau bawa di depan Xiao Xiao? Keluargamu memiliki kemitraan dengan grup Huading. Lihat. Ini grup Huding, undangan ke pesta. Sepanjang hidup kalian, mungkin kalian hanya bisa melihat ini hari ini. Buka mata lebar-lebar dan nikmati pemandangannya. kamu. Perusahaan keluargamu, apa namanya? Kenapa kamu tanya? Apa kamu mau mengirim resume kamu ke perusahaan kami? Tidak apa-apa. Hanya bertanya. Perusahaan keluarga Xiao Xiao namanya Ming Seng. Cari tahu yang benar. Hei, aku mau ke toilet. Hei.
Hei, jangan. Kamu panggil siapa? Aku tidak salah panggil kamu. Lihat apa yang dia pakai. Apa harganya lebih dari 100.000? Kamu? Ayo minum bersamaku. Lepaskan aku sekarang, atau aku akan berteriak. Coba saja, kamu datang ke tempat ini. Bukankah kamu di sini untuk menjual diri? Berapa? Aku di sini hanya untuk bernyanyi. Aku tidak melakukan bisnis seperti itu. Apa maksudmu tidak melakukan bisnis seperti itu? 5.000. Aku akan memberimu 5.000. Ayo minum denganku. Sudah kubilang. Aku tidak minum dengan pelanggan. Aku menyukaimu adalah keberuntunganmu. Hari ini, kamu akan minum suka atau tidak. Kamu tidak punya pilihan. Tolong. Kamu baik-baik saja? Lin Yun. Siapa kamu? Berani sekali kau memukulku, aku yang lihat gadis itu duluan. Aduh, Enya, aku pergi sekarang. Tunggu saja. biarkan aku antar kamu kembali ke sekolah. Apa? Kamu masih mau menunggu dia di sini? Lin Yun, bisakah kamu? Jangan beritahu siapapun, aku bekerja di sini. Baik. Tapi tempat seperti ini, banyak orang jahat. Sebaiknya jangan sering datang ke sini. Aku tahu. Lin Yun bilang dia mau ke toilet. Kenapa dia belum kembali? Mungkin dia takut. Kita akan membuatnya bayar. Dia kabur duluan. Bilang padanya, tagihannya sudah dibayar. Tidak perlu bersembunyi lagi. Kau ngomong sembarangan, sama sekali tidak seperti itu. Aku akan SMS dia sekarang. Wow, mobil ini edisi terbatas? Lamborghini. Cantik sekali. Mobil ini pasti harganya puluhan juta, kan? Iya, edisi terbatas global. Meski punya uang, belum tentu bisa beli. Mobil ini parkir di sini. Pemiliknya pasti di dekat sini. Bisa lihat wajah tuan muda kaya ini? Iya, kalau bisa kenalan, lebih baik lagi. Mobil ini milikku. Dengan tampangmu begitu, naik Lamborghini, mending naik sepeda bersama saja. Aku dulu kira kamu cuma miskin, tapi nggak ngangka watakmu seburuk ini. Watakmu juga seburuk ini. Kamu bisa berbohong tanpa beban. Aku sebaiknya nggak datang hari ini. Bro, aktingmu kelewatan, nanti susah ditutupin lagi. Sekarang ini milikku. Naik. Kamu. Tunggu apa lagi? Naik. Tunggu, tapi aku duduk di mana? Tangkap. Lin Yun, mobil ini beneran punyamu? Bukankah tadi kamu bilang, keluargamu miskin banget? Lin Yun, sini kamu. Xiao-Xiao, mobil itu pasti bukan miliknya. Kalau iya, masa kita nggak dengar kabar sama sekali? Sudahlah. Pasti dia sewa, pinjam, atau bahkan curi. Dengar, punyaku keren gak?
Huang Sun. Lin Yun, kamu benar-benar menikmati akting ini ya? Waktu kamu sewa mobil ini, kenapa nggak ajak aku? Mobil ini, sewa sehari, berapa biayanya? Untuk kencan buta, nggak perlu pamer sebesar itu. Oh, iya, aku baru ingat sesuatu, kenapa Wang Shui ada sama kamu? Dia bahkan pakai bajumu. Dia pergi bersama teman-temannya dan bertemu seseorang soal pakaiannya. Gaunnya kotor. Jadi aku pinjamkan jaketku. Aku tahu, kalian berdua tidak mungkin bersembunyi dariku, dan diam-diam pacaran, kan? Lin Yun, terima kasih untuk malam ini. Sama-sama. Naiklah. Aku sudah mencuci bajunya. Akan ku kembalikan padamu. Oke. Lin Yun? Aku merasa Wang Shui mungkin suka padamu. Jangan ngawur. Wang Shui adalah murid yang baik. Maksudmu apa? Lalu kenapa kalau dia murid baik tidak boleh pacaran? Kenapa aku tidak pernah sadar sebelumnya, bahwa Wang Shui juga, dia cantik, dan nilainya bagus, dan kepribadiannya hebat, dia cocok untukmu. Cukup. Berhenti ngomong ngawur. Asrama sudah buka. Tidak, tunggu, aku serius. Wang Shui benar-benar cocok banget, tapi keluarganya mengalami kesulitan keuangan. Kalau kamu dan dia jadian, tekanannya mungkin agak berat. Asrama di sini, kamu kelewatan. Aku tidak akan kembali ke asrama hari ini. Mau kemana? Mengembalikan sepeda. Lin Yun. Lin Yun. Kelas sudah selesai. Ini pakaiannya yang kamu pinjamkan padaku sebelumnya, aku sudah mencucinya. Oke. Kamu pernah membantuku sebelumnya? Aku ingin. Wang Shui, keluar sebentar. Aku perlu bicara denganmu. Oke. Aku ke sana dulu. Silakan. Ada yang ingin kamu bicarakan? Wang Shui, kamu adalah penghubung untuk organisasi mahasiswa kita. Sekolah mengadakan acara olahraga musim dingin tahun ini, dan kita butuh sponsor. Biaya sponsorship tidak kurang dari 200.000. Aku serahkan padamu. 200.000? Itu terlalu banyak. Bukankah dulu hanya puluhan ribu? Acara olahraga musim dingin tahun ini lebih besar dari sebelumnya, jadi wajar saja lebih mahal. Tapi 200.000. Benar-benar terlalu banyak. Wang Shui, kamu adalah gadis tercantik di departemen penghubung kita. Jika kamu mau berkorban sedikit, lupakan 200.000, bahkan 2 juta, aku pikir, pasti ada yang mau menjadi sponsor. Dasar bajingan. Kamu berani mukul aku? Kamu tidak mau beasiswamu lagi? Kecuali kamu setuju jadi pacarku, aku bisa bantu kamu dapatkan sponsor 200.000 itu. Lepaskan aku. Dasar bajingan, lepaskan aku. Lepaskan. Lin Yun. Jangan khawatir. Dan Berani kau pukul aku? aku pukul kau. Terus kenapa? Apa aku harus pilih hari untuk memukulmu? Baiklah. Aku akan ke kepala sekolah sekarang. Kau akan dikeluarkan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yun. Bukankah itu hanya mendapatkan 200.000 sebagai sponsor? Aku janji padamu. Kau bilang tadi tidak bisa, sekarang kau setuju? Karena anak ini, kan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Baik, karena kau bilang bisa, kalau tidak bisa, harganya. Kau tahu sendiri. Aku tahu. Jangan khawatir, hanya 200.000. Aku akan membantumu. Hahaha, hanya 200.000? Kalau kau bisa dapat 300.000 sebagai sponsor, aku akan lari telanjang keliling lapangan. Jangan ingkar janji. Aku pasti tidak akan menyesal. Tapi kalau tidak bisa, Maka aku akan keluar secara otomatis. Atau menerima hukuman apapun. Ingat, Lin Yun, jangan. baik.
Kalau begitu aku akan memberimu batas waktu 3 hari. Dan perusahaan sponsor harus perusahaan besar dengan kapitalisasi pasar lebih dari 100 juta. Bisnis kecil-kecilan itu tidak layak mensponsori sekolah kita. 3 hari. Dan sebuah perusahaan bernilai lebih dari 100 juta dolar. Kamu jelas berusaha membuatnya mustahil bagiku. Kamu bisa saja menolak, dan kemudian anak ini juga akan dikeluarkan. Kamu... Aku terima. Tapi, aku tidak butuh 3 hari. 1 hari cukup. Hahaha. Kamu mencari masalah. Tunggu saja kamu akan keluar dari sini besok. Apa yang kamu lihat? Keluar dari sini, kalian semua. Lin Yun, Huh? bagaimana kamu bisa setuju dengan itu? Dia jelas sedang menjebakmu. Jangan khawatir, dia tidak bisa menipuku. Baiklah, karena sudah begini, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan bicara dengan kepala sekolah. Tidak peduli apapun, aku tidak akan biarkan mereka mengeluarkanmu. Kamu tidak perlu ikut campur. Percayalah padaku. Pak Lin, barang yang Anda minta sudah siap untuk Anda. Ngomong-ngomong, apakah kita memiliki kerjasama dengan perusahaan bernama Mingsheng? Saya harus cek. Jika iya, segera hentikan semua kerjasama. Juga, pesta pelantikanku, jangan undang mereka juga. Ya, Pak. Oh. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tahu misimu tidak bisa selesai? Sayang sekali, terlambat. Siapa yang bilang kita di sini untuk memohon belas kasihan? Bagaimana denganmu? Apa kamu siap lari telanjang? Apa maksudmu? Kami sudah mendapatkan sponsor. Hahaha. Apa kamu mencoba membuatku tertawa? Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamu bilang kamu dapat sponsor. Apa kamu pikir aku bodoh? Oh. Buka dan lihat. Palsu, ini pasti palsu. Lin Yun, menggunakan dokumen palsu itu melanggar hukum. Palsu atau asli? Coba periksa saja dan kamu akan tahu. Bagaimana bisa semua ini nyata? Sekarang, apakah kamu percaya? Dalam waktu sesingkat ini, di mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku ingat aku juga punya satu syarat, yaitu, sponsor harus memiliki nilai pasar lebih dari 100 juta. Jika sponsornya tidak memenuhi syarat, aku tetap tidak akan menerima. Aku tahu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa sponsornya. Grup Huading. Gak tahu. Sponsor dari grup Huading. Gimana caranya kalian bisa berhasil? Kamu nggak perlu tahu itu. Bilang aja, apakah misi sponsor ini selesai atau tidak? Ya, anggap aja beres. Jadi sekarang, bukankah kita harus memenuhi kesepakatan kita? Jangan maksa. Kamu mau ingkar janji? Jadi aku ingkar. Terus kenapa? Jangan pikir karena kamu dapat sponsor kamu bisa unggul atasku. Aku kepala Departemen Humas. Oh, serius? Kita lihat saja. Berapa lama lagi kamu bertahan? Dorong tower, dorong tower. Hei, Lin Yun, jangan hianati aku. Tenang aja. Aku akan pastikan kamu mati demi tujuan mulia. Kamu jahat sekali. Apa yang terjadi? Aku baru saja dapat kabar.
bahwa aku dipromosikan menjadi kepala departemen humas. Masa sih? Serius? Itu kabar bagus. Wah Nona Wang, saatnya traktir kita. Mata para pemimpin sekolah kita akhirnya sembuh. Oh, traktir. Aku yang pilih tempatnya. Kamu? Pilih tempat? Restoran yang kamu pilih terakhir kali bikin aku mencret seharian penuh. Aku yang milih. Hei Lin Yun. Bukankah kita harus pergi karaoke? Ini di mana? Kamu bisa nyanyi dan makan di sini. Dan pelayanannya bagus. Benarkah? Ada tempat seperti ini? Hei, kalau begitu kita harus, coba lihat, hehe. Permisi. Maaf, kami hanya buka dengan janji temu. Kamu tidak bisa masuk. Apa? Ini, perlu janji dulu untuk nyanyi? Lin Yun. Kamu hanya orang biasa, ya sudah. Tapi kenapa teman-teman yang kamu ajak bergaul? Semua orang biasa. Apa kamu tidak tahu bahwa klub kelas atas, memerlukan reservasi sebelumnya? Halo, apa 4 digit terakhir? Nomor teleponmu, saya cek reservasi Anda. Kenapa kamu tidak bertanya kepada kami untuk nomor telepon kami? Bukankah itu jelas? Karena jelas kamu tidak mampu. Wang Sui. Kemarin, orang ini hanya memakai trik curang. Itulah cara dia mendapatkan sponsor. Sekarang sifat aslinya keluar, ya, kamu. Kamu lebih baik tetap bersamaku. Disitulah masa depan. Urusanku bukan urusanmu. Video seseorang berlari, tersebar di forum sekolah. Kapan kamu akan belajar? Wang Sun, kamu mencari masalah. Kamu pukul aku lagi. Yang aku pukul adalah kamu. Coba katakan satu kata lagi. Dan itu bukan hanya tamparan sederhana. Lin Yun, apa kamu gila? Kamu tahu siapa yang baru kamu pukul? Aku tidak peduli siapa dia. Lin Yun, kamu selesai. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu apa lagi? Panggil pihak berwenang sekarang. Ah, baik. Kamu dalam masalah besar hari ini. Begitukah? Aku tidak tahu soal itu. Tamparan itu, apakah belum cukup? Lin Yun, siapa yang kamu hina? Tuan Zeng bahkan tidak akan melihat uang recehmu itu. Cukup. Jadi, kita tetap lapor? Tidak, kita tidak. Mulai sekarang, jangan ganggu urusan kami. Mengerti? Ya. Hei, Tuan Zeng, Berhenti memanggilnya. Dia tidak punya uang. Dia hanya pamer. kamu. Apa yang terjadi di sini? Manajer, mereka sepertinya tidak punya reservasi. Lin Yun, bahkan jika kau usir Zeng Fei, apa yang bisa kau lakukan? Kalian tetap tidak bisa masuk, bukan? Siapa bilang kita tidak bisa masuk? Kami punya reservasi. Berakhiran 0921. Pelayan ini, dari awal sampai akhir, tidak pernah bertanya pada kami. Manajer, saya. Tunggu sebentar. Biarkan saya periksa informasi reservasinya. Tan, Lin, maaf. Pelayan kami ini baru, dia tidak tahu aturannya. Saya akan antar Bapak ke kamar secara pribadi. Manajer, Diam. Sekarang ajukan pengunduran dirimu. Tan, Lin, silakan lewat sini. aku tidak percaya mereka benar-benar masuk. Pasti karena dia menumpang ketua baru dari grup Huading. Saat aku menjadi wanita ketua itu, kau akan kubayar.
Halo, cek untuk kamar 888. Tentu. Nona, kamar 888 sudah dibayar. Sudah dibayar? Siapa yang bayar? Ini aku. Bukankah kita setuju aku yang bayar? Aku yang pilih tempatnya. Terus kenapa? Tetap saja bukan giliranmu untuk bayar. Tapi kamu sudah banyak membantuku. Aku benar-benar ingin berterima kasih. Ada banyak cara untuk mengucapkan terima kasih. Tidak harus dengan mentraktirku makan malam. Lalu, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk berterima kasih? Menurutmu bagaimana? Lin Yun. Aku. Apa? Oh, begitu. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Lin Yun, ada keadaan darurat. Aku harus pergi dulu. Biarkan aku mengantarmu. Xiaoxue. Kondisi ibumu memburuk. Jika dia tidak segera dioperasi, nyawanya akan terancam. Tapi biaya operasi. Aku belum cukup menabung. Paling lambat 3 hari. Jika dalam 3 hari kamu tidak bisa mengumpulkan uangnya, ibumu. Berapa biaya operasinya? Setidaknya 300.000. Kapan operasinya bisa dimulai? Selama Anda membayar biayanya, saya bisa mengatur operasinya segera. Kalau begitu, lakukan dan siapkan. Saya akan bayar. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu di sini dan jaga ibumu. Masalah uang akan saya urus. Lin Yun. Saya buru-buru, saya bayar dulu. Antre, di belakang. Saya tidak mau antre. Mau apa kamu? Saya bilang sekali lagi. Antre di belakang. Ya, semua orang buru-buru bayar. Kamu ke belakang dan antre. Pak, antre di belakang. Kalian semua bersekongkol, melawan saya. Biarkan saya bilang, ipar saya adalah direktur di sini. Kamu percaya? Saya akan suruh ipar saya mengusir anggota keluarga kamu, keluar sampai mati. Coba saja. Baik, saya akan telepon ipar saya sekarang. Kamu tunggu saya. Tunggu saja. Jangan telepon. Saya yang telepon. Sekretaris Zhang, saya di rumah sakit Deya sekarang. Dalam 20 menit. Dan Anda membuat direktur datang menemui Anda langsung. Mau sok hebat, setidaknya berpakaian lebih rapi. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Antri di belakang. Atau hadapi konsekuensinya. Konsekuensi, ya? Saya ingin lihat konsekuensi apa. Kalau begitu, kita tunggu saja. Apa Anda baik-baik saja, Pak Lin? Hei, kakak ipar. Kamu benar-benar datang. Siapa kakak iparmu? Pergi, sekarang. Tuan Lin, oh, ini semua salah saya. Saya tidak tahu Anda datang hari ini. Maaf membuat Anda menunggu. Oh, benar. Ibu teman Anda. Saya sudah mengatur dokter terbaik untuk menangani kasusnya. Jangan khawatir tentang operasinya. Kakak ipar, kenapa kamu begitu sopan padanya? Kamu kenal dia, Satpam? Bawa orang ini keluar dari sini sekarang.
Hei, kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak takut adikku akan menyusahkanmu? Siapa kamu? Tuan Lin dari grup Huding, ketua anak perusahaan King Yang. Wang Shui. Ah, Lin, aku tadi buta. Aku merendahkanmu seperti orang sombong. Aku janji, mulai sekarang aku tidak akan mengintimidasi orang lain menggunakan namamu. Maafkan aku kali ini. Kamu tidak merasa bersalah. Kamu tahu kamu sudah celaka. Direktur, saya harap masalah ini akan ditangani dengan tegas. Jangan khawatir, Lin. Aku akan mengirimnya ke keamanan segera. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Ah, aku datang untuk memberitahu bahwa ibuku sudah di ruang operasi. Itu bagus. Direktur barusan memberitahuku. Mereka akan mengatur dokter terbaik untuk ibumu. Jadi jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Ada sesuatu di wajahku. Aku baru dengar dari direktur bahwa kamu berasal dari grup Huading, anak perusahaan King Yang, ketua dewan. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Hanya saja, ketika aku memberitahumu sebelumnya, kamu tidak percaya padaku. Pantas saja kamu bisa dengan mudah mendapatkan sponsor dari grup Huading. Pantas saja kamu bilang, jangan khawatir soal uang. Lin, Tuan Liu sedang menelepon. Saya harus menerima telepon. Baik, Saya masih ada urusan. Saya harus kembali. Di rumah sakit, saya sudah mengurus semuanya. Jika ada hal lain, hubungi saya kapan saja. baik. Ngomong-ngomong, di klub tadi, apa yang ingin kamu katakan padaku? Tidak apa-apa. Baiklah, saya pergi. Baik. Jadi, kita berdua tidak pernah berasal dari dunia yang sama. Kakek, kenapa kamu mengatur pertemuan di rumah? Lebih nyaman bicara di rumah. Oh, jangan berdiri saja, duduklah. Ah. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Cukup baik. Syukurlah. Ngomong-ngomong, saya berencana pada jamuan pelantikanmu, sekaligus mengumumkan statusmu sebagai pewaris Huading Group. Haha. Terlalu cepat, tidak? Kamu satu-satunya cucuku. Huading Group akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Lagi pula, kinerjamu di anak perusahaan King yang cukup memuaskan. Kakek, Dan satu lagi, kartu ini tanpa batas belanja. Saat kamu pergi ke mall dan hotel nanti, kamu bisa menikmati perlakuan VIP kelas atas. terima kasih kakek. Kelas sudah selesai. Ya, aku sudah lagi keluar. Aku akan sampai dalam setengah jam. Ini pacarku. Lin Yun, dari sisimu, ada masalah? Tidak apa-apa. Sampai nanti. Dia? Kamu pikir aku akan percaya? Nak, kamu benar-benar pacar Suyan? Pikir dulu sebelum menjawab. Aku pacarnya. Kenapa? Kamu benar-benar mengakuinya? Kamu tahu siapa aku? Ya, Karena kamu tahu. Kamu masih berani merebut wanitaku? mana ada merebut? Itu namanya saling suka. Kamu saja yang kurang. Bukan milikmu. Jiang Wu. Sekarang percaya, aku sudah punya pacar. Jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Baiklah. Nak, kamu tunggu saja. Nona Su, bisa lepaskan sekarang? Kamu kenal aku? Siapa yang tidak kenal si cantik kampus Kingda?
Karena kamu kenal aku, kenapa suruh aku lepas? Kamu tahu berapa banyak orang yang mati-matian ingin aku gandeng lengannya? Orang lain ya orang lain. Aku tidak tertarik padamu. Ada urusan. Aku pergi. Kau, balik sini. Lin Yun, kamu tidak perlu mengantar makanan setiap hari. Rumah sakit punya kantin. Tidak apa-apa. Kata dokter, operasi ibuku berhasil. Dia bisa pulang dalam beberapa hari. Bagus sekali. Aku berhutang budi lagi padamu. Jadi kali ini, bagaimana cara kamu membalas budiku? Oke, aku bercanda. Waktunya hampir habis. Aku pergi sekarang. Jaga dirimu. Apa? Tidak tega aku pergi? Tidak. Aku pergi. Wang Shui, sadarlah. Kamu dan dia tidak punya kesempatan sama sekali. Kelas selesai. Apakah kamu masih pergi ke rumah sakit hari ini untuk melihat Wang Shui? Ya, Hei, Lin Yun. Sekarang kamu langsung ke rumah sakit sepulang sekolah. Cepat ngaku, ada apa antara kamu dan Wang Shui? aku. Lin Yun? Cantiknya sekolah mencari kamu. Cantik sekolah. Dia benar-benar kembang kampus. Lin Yun, gimana caranya kamu bisa seberuntung itu? Kok bisa sih kembang kampus kamu dapetin? Aku hampir tidak pernah bicara dengannya. Omong kosong. Terus kenapa dia datang ke kamu? Mana aku tahu? Cepat bilang, apa yang kamu mau dariku? Begitu caranya kamu memperlakukanku? Katakan saja. Atau aku pergi. Aku di sini untuk membantu kamu. Dan ini cara kamu memperlakukanku? Bantu aku? Ya. Tadi, di depan Jiang Wu, kamu mengaku jadi pacarku. Dia pasti akan membuatmu masalah. Jadi? Jadi, aku sudah mengatur beberapa pengawal untukmu, untuk melindungimu sementara. Lagi pula, ini karena aku kamu membuatnya tersinggung. Tidak perlu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Ada lagi? Kalau tidak, aku pergi. Hei, Ada apa lagi? Lin Yun, apa kamu benar-benar tidak suka aku sebesar itu? Bukan begitu. Ada yang harus kulakukan. Urusan apa yang mungkin kamu punya? Kerja paruh waktu. Hei. Aku hanya khawatir kalau Jiang Wu mungkin akan mengejarmu. Jadi aku mencari tahu situasimu. Aku tahu keluargamu tidak mampu. Jadi kamu sering harus bekerja untuk biaya sekolah. Tapi, aku bisa menawarkanmu pekerjaan sampingan dengan bayaran bagus. Oh, benarkah? Seberapa bagus? Aku akan memberimu 10.000 sebulan. Apa 10.000 itu sudah banyak? Apa 10.000 itu sudah banyak? Itu tidak banyak. Kamu kerja serabutan. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan dalam sehari? Oke, ayo, katakan padaku. Apa tanggung jawab pekerjaanku? Nah, lanjutkan berpura-pura menjadi pacarku. Berpura-pura menjadi pacarmu? Ya, Jiang Wu tidak percaya kamu pacarku, jadi dia khusus mengadakan pertemuan dan menyuruhku membawamu. Keluarga kami dan mereka punya urusan bisnis. Aku tidak ingin membuat keributan. Itu terdengar seperti yang biasa kulakukan. Sudah kubilang, aku akan membayarmu. 50.000. Kamu hanya perlu menunjukkan wajahmu, kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ini cek sebesar 50.000. Aku akan menjemputmu besok. Lin Yun, Kenapa kamu di sekolah? ibuku sudah pulang dari rumah sakit pagi ini. Setelah mengantarnya pulang, aku kembali. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa-apa? Aku bisa saja menjemput kalian dan mengantarmu pulang. Kami tidak punya banyak barang bawaan. Kami naik taksi saja.
Ini buatan ibuku, pangsit buatan sendiri. Dia menyuruhku membawanya. Terima kasih sudah merawat kami selama ini. Tolong sampaikan terima kasih pada ibumu untukku. Lin Yun, aku di sini untuk menjemputmu. Jangan khawatir tentang dia. Aku akan kembali untuk pangsitnya dan menikmatinya. Lin Yun, kamu berjanji padaku waktu itu. Kamu tidak akan mundur, kan? Hei, lepaskan. Berhenti, menarikku. Lin Yun, karena kamu ada urusan, aku pergi dulu. Wang Sue. Lin Yun, hari itu, kamu sendiri bilang kamu pacarku. Kamu tidak bisa cuek begitu saja. Yang terakhir, jangan ganggu aku lagi setelah ini. Oke. Sekali ada, pasti ada kedua kalinya. Untuk sekarang, bilang iya saja. Ayo. Ping, akhir-akhir ini, ada anak sembrono yang tidak takut mati. Dia ngotot bersaing denganku untuk Suyan. Itu, nanti kalau dia datang, kamu harus bantu aku. Berikan dia pelajaran. Begitu? Bocah itu tidak tahu kalau kamu di bawah lindunganku. Ping, anak itu pasti sengaja menantang otoritasmu. Hei, Fakta bahwa aku anak buahmu di seluruh Universitas Qingda. Semua orang tahu. Orang itu pasti tahu. aku pernah lihat orang cari mati, tapi yang segini nekatnya belum pernah. Tenang, wanita yang kamu incar tidak akan aku biarkan orang lain mendahuluimu. Makasih, Ping. Lin Yun. Akan kuajari kamu bersaing denganku untuk wanita. Hari ini, kupastikan kamu datang berdiri, dan pergi dalam keadaan terbaring. Ping, ini orangnya. Kamu harus bantu aku hari ini, berikan dia pelajaran yang baik. Jiang Wu, bukankah kamu bilang hari ini kamu yang mengatur ini? Kenapa Ping juga ada di sini? Kalau aku bilang Ping akan ada di sini, apa kamu masih akan bawa anak ini? Ping, aku bersikeras Lin Yun menjadi pacar aku. Kalau kamu marah, lampiaskan padaku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Sekarang kamu takut, terlambat. Suyan, kecuali kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, dan kemudian setuju dengan patuh, untuk menjadi wanitaku. Apa Ping ini benar-benar sekuat itu? Sangat kuat. Jiang Wu menempel padanya, itulah kenapa dia seenaknya mendorong kita sepanjang waktu. Dia kejam dan bengis. Kalau ada kesempatan, lari. Jangan khawatirkan aku. Apa yang kalian bisik-bisikkan? Ping, panggil seseorang untuk menangkap bocah ini, dan tahan dia untukku. Aku akan memberinya pelajaran. Ping, apa kamu salah pukul orang? Kamu yang aku pukul. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tahu siapa dia? Dia? Siapa sih dia? Katakan satu kata yang tidak berguna lagi, dan aku akan mematahkan kakimu. Suyan, cepat cari tempat untuk pacarmu duduk. Ya ampun, Suyan, lihat pacarmu, dia sungguh tampan, naga di antara manusia, berwibawa dan anggun. Denganmu, kalian pasangan yang sempurna. Duduk dulu. Aku mau ke toilet. Aku ikut. Kamu yakin? Maksudku, aku tunggu di luar. Tidak perlu. Aku segera kembali. Suyan, duduklah. Oh, ayo, duduk, duduk. Hei, aku juga mau ke toilet. Dengar, kalian semua. Jaga Suyan dengan baik. Jika ada yang membuat Suyan kesal, membuatnya tidak bahagia, saat aku kembali, kalian akan mendapat masalah. Suyan, makan buah, makan buah. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Lin, dan Da. Jadi Anda memang mengenal saya? Ya,
Kakek saya dulu menjadi sopir Ketua Liu. Kemudian, dengan dukungan Ketua Liu, dia mencapai apa yang dimilikinya sekarang. Keberadaan Anda di Qingyang dilaporkan ke Ketua Liu oleh kakek saya. Saya pernah melihat foto Anda dari sebelumnya. Tuan Lin, perkara hari ini, saya salah menanganinya. Silakan hukum saya. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, Anda tidak tahu itu saya. Mengenai Jiang Wu itu, Tuan Lin, jangan khawatir. Jiang Wu tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Dan dia juga tidak akan mengganggu Nona Suyan. baik. Ada apa? Apakah mereka mengganggumu lagi? Tidak, Kalau begitu, apakah kamu masih ingin tinggal? tidak. Kalau begitu, pulanglah. Tapi Ping belum kembali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Suyan, jika kamu tidak ingin tinggal, kamu bisa pergi kapan saja. Mulai sekarang, jika ada yang membuatmu marah, kamu boleh pukul atau marahi mereka sesukamu. Ayo pergi. Ya, Dah, Pingge, kenapa kamu begitu sopan pada Suyan itu? kamu tahu kamu hampir membuatku mati hari ini? Sekarang, pergi dari Qingyang. Mulai hari ini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pingge, meskipun kau ingin membunuhku, setidaknya beri aku alasan. Alasan? Alasannya adalah kamu macam-macam dengan orang yang salah. Suyan, Tentu bukan. lalu apakah? Lin Yun. Itu tidak mungkin. Aku sudah periksa filenya sebelumnya. Dia hanya orang biasa yang tinggal di rumah Reyot. Dia, Jiang Wu. Itu saja yang bisa kukatakan. Sekarang pergilah. Mulai sekarang, buka matamu lebar-lebar. Saat kau melihat orang itu, lari sejauh mungkin. Siap. Terima kasih. hei. Lin Yun, Ada lagi? apa kamu kenal Pingge? Sebelumnya, Tidak. lalu kenapa Pingge bersikap aneh hari ini? Dia tampak takut padamu. Benarkah? Mungkin aku salah. Orang seperti Pingge, mana mungkin dia takut pada orang biasa sepertimu? Pulanglah. Wang Sui. Apakah kamu senggang Sabtu ini? Ada apa? Kakekku mengadakan pesta makan malam untukku. Dia ingin memperkenalkanku secara resmi kepada semua orang. Aku ingin mengundangmu. Pesta makan malam? Tapi, aku belum pernah ke pesta makan malam. Belum pernah ke pesta makan malam. Terus, aku juga belum pernah. Tapi, Katakan saja, jika kamu mau pergi. Kalau begitu, kemasi barangmu dulu. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. kemana? Kamu akan tahu saat kita sampai. Biarkan aku membantumu. Siapa kamu? Jadi kamu Lin Yun. Itu aku. Kalau begitu, kamu yang aku cari. Ikut aku keluar. Kamu pikir aku akan ikut begitu saja? Karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Aku Sekretaris Zhang. Atas perintah Presiden Su. Dia menyuruhku untuk membawamu kepadanya. Presiden Su? Aku tidak mengenalnya. Jika dia ingin bertemu denganku, suruh dia datang padaku. Nak, kamu punya nyali. Tidak hanya kamu punya keberanian untuk mengejar nona muda kami, tapi kamu juga berani membuat Presiden Su kami datang kepadamu. Kamu harus memikirkan seberapa berharganya dirimu sebenarnya. Nona muda kalian? Suyan. Ayahnya yang ingin bertemu denganku. Maukah kamu ikut denganku sekarang? Yah, aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali.
Pak Su, orangnya sudah datang. Ya, Jadi, kau dan putriku sedang pacaran? Suyan yang bilang, Dia tidak akan bilang begitu. lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah menyelidikimu. Kau tinggal di kawasan kumuh, keluarga orang tua tunggal. Ibumu kesehatannya tidak bagus. Dengan latar belakang sepertimu, apakah kau layak untuk putriku? Sebaiknya kau cari alasan untuk putus dengannya. Pak Su, lihat Danau Willow di depanmu. Apa yang kau lihat? Gelombang biru beriak, menakjubkan. Gelombang biru beriak. Menakjubkan. Sayangnya kau hanya melihat permukaannya. Dan di bawah permukaan, pemandangan yang belum pernah kau nikmati. Tapi justru tersembunyi di bawah permukaan adalah esensi Danau Willow. Seperti pemahamanmu tentang diriku, hanya berhenti di permukaan. Maksudmu aku harus meluangkan waktu untuk memahami kedalamanmu. Maaf, waktuku berharga. Aku tidak bisa menyia-nyiakan untuk anak sepertimu. Pak Su, lalu kau buang waktumu untuk orang seperti apa? Aku tidak akan bertele-tele. Aku sudah memilih untuk putriku pasangan yang paling cocok. Siapa? Jiang Wu? Kau bercanda, mana mungkin aku suka orang seperti itu. Yang kupilih untuk putriku adalah anak perusahaan King Yang milik Huading Group, ketua yang baru diangkat, orang terkaya di 3 provinsi barat daya, cucu satu-satunya, Liu Zizong. Kamu bilang cari siapa? Dengar nak, orang terkaya Liu Zizong, satu-satunya pewarisnya. Kau dapat izinnya? Ini, itu bukan urusanmu. Aku beri kamu 3 hari. Putus dengan putriku secara total dan bersih. Atau cara yang aku gunakan adalah sesuatu yang murid sepertimu tidak bisa. Tangani. Tuan Su, aku yakin. Lain kali kita bertemu, kau akan mengubah sikapmu. Begitu? Mimpi saja. Kamu tidak apa-apa? Apa yang bisa terjadi padaku? Ayo, Kemana? sudah lupa? Kita baru saja setuju mengantarmu ke suatu tempat kan? Kukira. Kamu tidak akan kembali. Di hatimu, aku benar-benar tidak bisa dipercaya. Tentu tidak. Kalau begitu ayo. Pakaian ini sangat cantik. Tapi, kamu membawaku ke sini untuk melakukan apa? Untuk memilihkan gaun untukmu. Gaun untukku? Aku tidak butuh ini. Ayo kita pergi saja. Bagaimana bisa kamu tidak butuh? Bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk datang ke pestaku? Yang itu bagus. Itu cocok untukmu. Hei, lepaskan tangan kotormu. Jika kamu menodainya, bahkan nyawa kalian pun tidak cukup untuk membayarnya. Nyawa kami berdua tidak cukup untuk membayarnya. Berapa harga gaun ini? Aku akan memberitahumu, dan itu akan mengejutkanmu. Gaun ini harganya 188.800. Jadi, nyawa kami berdua bahkan tidak sebanding 180.000. Tentu saja, hanya 2 nyawa, dan kamu pikir mereka sebanding dengan itu? Apa yang kamu bicarakan? Aku bicara tentangmu. Datang berbelanja dengan ransel? Siswa miskin harus pergi ke tempat untuk siswa miskin. Bukan untuk orang sepertimu menyentuh sembarangan. Keluar dari sini sekarang. Kau. Minta maaf. Lalu ambil gaun ini, dan suruh dia mencobanya. Kamu ingin aku minta maaf? Itu lelucon, nak. Dengan kamu seperti ini, kamu masih ingin menyelamatkan muka pacarmu. Apa kamu mampu? Apa kamu yakin tidak akan minta maaf? Kamu ingin aku minta maaf? Baiklah, beli saja gaun ini. Apa yang terjadi? Nona Su, maafkan saya.
Beberapa orang kasar memaksa masuk. Aku akan usir mereka sekarang. Gaun mana yang mereka suka? Yang ini. Bungkus satu yang baru. Catat saja di tagihan saya. Su, Nona Su, kamu akan memberikan gaun ini kepada mereka gratis? Kamu keberatan? Tidak. Kalau begitu, pergi sekarang. Ya, ya. Di toko mewah seperti ini, staf sering menilai orang dari penampilan. Kalian berdua sebaiknya berpakaian rapi sebelum belanja lain kali. Hei, kalian berdua benar-benar beruntung hari ini. Nona Su sedang dalam suasana hati baik. Sekarang ambil dan keluar. Apa? Kalian berdua bukan cuma tidak punya uang, tapi juga tidak punya tangan? Aku tidak tahu tentang keberuntungan. Tapi aku tahu kamu akan mendapat sial. Siapa yang kau ancam? Jangan ambil itu. Sebentar lagi, aku akan menyuruhnya berlutut di depanmu dan memberikan gaun itu. Tidak, aku ingin mengembalikannya kepada Nona Su. Gaun ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa. Aku akan membayarnya nanti. Untuk saat ini, mari kita urus dulu pramuniaga ini. Sekretaris Zhang. Manajer, kamu mau membawaku kemana sebenarnya? Nona Su masih menungguku di toko. Lupakan Nona Su, Nona Li. Pergi layani VIP, klien di ruang santai. Dulu, baru kita bicara. VIP? Apakah saya cukup memenuhi syarat untuk melayani mereka? Mereka secara khusus meminta, kamu. Benarkah? Hebat, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani mereka. Sebaiknya kamu begitu. Klien VIP yang terhormat, Anda. Kenapa berhenti? Apa yang Anda lakukan di sini? Jaga mulutmu. Ini pelanggan VIP utama di mall kami. Mereka pelanggan VIP utama. Tuan Lin, saya minta maaf. Dia belum mencapai level untuk melayani Anda. Atau, biarkan saya secara pribadi melayani Anda. Itu tidak perlu, hanya dia. Anda bisa pergi sekarang. Ya, Pak. Kamu sebaiknya melayaninya dengan baik. Jika kamu membuat kesalahan, kamu akan mendapat masalah. Ya, Pak. Saya tidak dengar apa yang dikatakan manajer. Tuan Lin, ada yang bisa saya bantu? Ambilkan gaun yang pacarku sukai hari ini, dan bawa keluar untuk dia coba. Ya. Tunggu. Tanganmu kotor sekali. Pacarku terlalu mulia. Bagaimana dia bisa memakai gaun yang kamu sentuh dengan tangan kotormu? Lalu apa yang Anda inginkan, Tuan Lin? Ambilkan baskom berisi air, dan cuci tangan kotormu dengan benar. Ya, Pak. Tuan Lin, lihat, seperti ini. Apakah sudah bersih sekarang? Apakah menurutmu itu cukup? Karena pacarku juga menganggap itu cukup. Kalau begitu, lupakan saja. Terima kasih, Pak Lin. Wang Sue, bagaimana pendapatmu tentang ini? Kamu suka yang mana? Kalau yang ini? Ambilkan itu. Ya. Kamu menjatuhkan gaun itu ke lantai. Bagaimana pacarku bisa memakainya?
Bagaimana kalau kotor? Maaf, Pak Lin. Saya akan ambilkan yang baru. Yang baru? Lalu bagaimana dengan yang ini? Saya Kenapa kamu tidak membelinya saja? Saya tidak mampu membelinya. Jadi kamu tidak mampu? Cara kamu berbicara, kukira kamu adalah bukan seorang sales, tetapi pemiliknya. Tuan Lin, saya salah. Saya tidak boleh menilai dari penampilan. Saya tidak boleh menghina pelanggan. Mohon bermurah hati, maafkan saya. Lin Yun, aku ingin pulang. Oke. Pergi. Terima kasih, Tuan Lin, atas kemurahan hati Anda. Baiklah, jangan marah. Setelah kejadian ini, saya yakin dia tidak akan pernah lagi berani seenaknya memperlakukan pelanggan dengan buruk. Aku sangat menyesal. Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk memilih gaun, tapi aku tidak menyangka kamu akan dihina. Aku tidak keberatan. Ayo pulang. Kamu belum pergi? Kami mau kembali. Suyan, kamu masih di sini, bagus. Ini gaun yang kamu beli sebelumnya. Ini, ambil kembali. Barang yang kuberikan. Tidak ada alasan untuk memintanya kembali. Pergi tunggu di sana sebentar. Oke. Kamu mengabaikanku. Itu karena dia. Terima kasih untuk hari ini. Ini hadiah sebagai balasan. Bukan yang kamu berikan hari ini, gaun itu. Selera kamu sangat buruk. Ayo pergi. Suyan menerimanya. Ya, Suyan cantik dan berasal dari keluarga baik-baik, dan dia baru saja membantu kita. Dia adalah orang yang sangat baik. ya, dia memang orang yang baik. Tapi dia punya sikap putri terlalu banyak. Ada apa? Kenapa cemberut? Siapa yang membuat putri kita kesal? Kamu marah. Bukan. Tidak ada. Hari ini cuma belanja. Dan tidak menemukan baju bagus. Oh, kukira ada masalah serius. Aku transfer 2 juta lagi untukmu. Besok belanja yang banyak. Makasih, ayah. Ah, kamu. Oh, ngomong-ngomong, Xiaoyan, aku tidak mendorongmu boros. Hanya saja acara yang aku ajak kamu kali ini berbeda dari biasanya. Dia dari Huading Group, calon pewaris. Kamu harus berdandan cantik. Cobalah merebut hatinya sekaligus. Ayah. Ini lagi. Aku sudah punya pacar. Pacar macam apa itu? Aku sudah menyelidikinya. Dia cuma anak nakal. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu lihat darinya. Aku suka dia karena dia tidak suka aku. Apa katamu? Ah, ayah. Aku capek habis belanja seharian. Aku mau ke kamar istirahat. Hei, dia dari Huading Group, calon pewaris. Dia 100 kali lebih baik dari Lin Yun itu. Kamu tidak bisa serius? Kalau dia begitu hebat, ayahlah yang menikah dengannya. Kamu, apa yang kamu katakan? Ada apa lagi hari ini? Ada pekerjaan lain? Tidak, itu saja. Lin, saya yang jawab telepon ini. Lin, Wang Ping ingin datang menemuimu. Wang Ping? Ya, kakeknya dulu adalah supir Ketua Liu. Untuk pertemuanmu dengan Ketua Liu, kakeknya banyak membantu. Saya pernah bertemu dengannya. Bawalah dia ke sini. Dia juga membawa orang lain, mau memperkenalkannya padamu. Ya, Saat kita masuk, kamu harus sangat hormat. Jangan bersikap sombong. Dengan statusnya, meskipun kamu lebih tua darinya, kamu tidak boleh kurang ajar. Mana berani saya bersikap sombong di hadapan Tuan Lin. Kamu melebih-lebihkan saya.
Ingat apa yang saya katakan. Mengerti? Bos, mereka sudah datang. Tuan Lin, Lin? Apa yang kamu lakukan di sini? Su Yuanshan. Kamu sedang apa? Kenapa kamu tidak menyapa Tuan Lin? Dia, Tuan Lin, cucu Ketua Liu. Bukankah dia mahasiswa di Universitas Qingda? Mahasiswa Qingda. Berkonflik dengan cucu Ketua Liu? Jangan lupa apa yang kukatakan padamu. Lin. Tuan Lin. Aku tidak menyangka. Orang yang ingin diperkenalkan Wang Ping adalah kamu. Tuan Lin. Aku dulu tidak sopan padamu. Bisakah kamu, demi Suyan, kamu jangan anggap pribadi, oke? Saat kita bertemu terakhir, aku bilang bahwa lain kali kita bertemu, sikapmu akan berubah. Apakah kamu masih berpikir aku tidak cukup baik untuk putrimu? Tidak. Tentu saja kamu cukup baik. Bahwa kamu menyukai Suyan kami, itu milik keluarga Su, kita berkah. Sayang sekali. Suyan dan saya bukan pacar. Sebelumnya, saya hanya membantunya menangani pelecehan Jiang Wu, berpura-pura menjadi pacarnya selama beberapa hari. Tuan Lin, ini. Sudah larut, ada urusan. Jadi saya pergi dulu. Jaga mereka baik-baik. Ya, Bapak Su. Tuan Lin, tolong izinkan saya menjelaskan. Su Yuanshan. Jadi Suyan bukan pacar Tuan Lin. Kalau saya tahu ini, saya tidak akan merekomendasikan Anda kepada Tuan Lin. Bapak Wang. Saya juga tidak tahu. Xiaoyan, cepat, katakan padaku, kamu dan pacarmu itu, sudah sejauh mana hubungan kalian? Ayah, apa kau akan bilang lagi kalau dia cuma mahasiswa dan tidak cocok untukku, dan suruh aku meninggalkannya? Baiklah, telingaku hampir kapalan mendengarnya. Tidak. Maksud ayah adalah, mulai sekarang, aku akan mendukung penuh kamu dan Lin Yun berkencan. Dukungan penuh. Apa? Ayah akan mentransfer 5 juta dolar untukmu. Belilah baju bagus dan berdandan. Cepatlah. Dengan Lin Yun dan resmikan hubungan. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku? Gila? Kalau kamu bisa hamil anak Lin Yun, itu malah lebih baik. Lalu, ayah akan transfer setengah saham perusahaan padamu. Ayah, apa kau demam sampai otakmu kacau? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak. Pokoknya, temui dia sekarang. Entah makan malam atau nonton film, semua boleh. Lakukan apapun. Untuk memenangkan hatinya, dapatkan dia, pergi sekarang. Suyan, apa yang kau lakukan di sini? Kamu benar-benar putri, masih perlu belajar? Apa? Diskriminasi terhadap putri, ya? Tentu saja tidak. Kalau begitu ajak aku. Aku tidak tahu caranya. Oh, kamu pasti bisa. Sekarang kita dari dunia yang sama. Lin Yun, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Tapi niantian kita. Lin Yun, proyekmu, boleh aku ikut? Kelompok kita sudah penuh. Usir saja satu. Wang Shui. Lin Yun, apa aku lebih buruk dari Wang Shui itu? Kamu lebih baik darinya dalam segala hal. Setidaknya kamu punya selera. Tapi aku tidak suka kamu. Aku pura-pura sebelumnya menjadi pacarmu. Aku hanya tidak ingin melihat seorang gadis diganggu preman. Aku sudah punya seseorang yang kusuka. Lin Yun, kembali ke sini. Tidak ada yang pernah berani memperlakukanku seperti ini. Aku tidak percaya aku tidak bisa memenangkanmu.
Wang Shui, kenapa kamu lari begitu cepat? Aku tidak ingin mengganggu kamu dan Suyan. Kamu membuatnya terdengar seperti ada sesuatu di antara kita. Kalian berdua tidak punya apa-apa. Tentu saja tidak. Tapi kalian berdua pasangan yang sempurna. Bagaimana kami cocok? Dia gadis kaya raya, manja dan keras kepala. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Lalu siapa yang kamu minati? Seperti kamu yang ada di depanku sekarang. Wang Shui, pesta hari Sabtu ini kamu akan datang kan? Hei, Lin Yun, cepat selamatkan aku. Aku di Hotel Yuan Mei, kamar 2203. Kamu tunggu apa lagi? kamu terus main saja. Ada yang harus aku lakukan. Lin Yun, kamu menjebakku lagi? Aku sedang dalam pertandingan promosi. Suyan, apa yang kamu lakukan? Lin Yun, aku habis diracun. Tolong aku. Suyan, kalau diracun, pergi ke dokter. Kenapa mencariku? Sudah terlambat. Tenanglah, tenang. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ada yang aneh dengan aroma di ruangan ini. Siapa namamu? Lin Yun, apa yang kau lakukan padaku? Bukankah kau yang menyuruhku datang? Lupa. Aku memanggilmu untuk menyelamatkanku, bukan untuk yang lain. Aroma di ruangan ini pasti sudah diutak-atik. Tepatnya, akulah korbannya. Kau sudah memanfaatkanku begitu banyak, dan kau masih bilang kau korbannya? Keluar. Kamu benar-benar ingin aku pergi. Kamu sungguh pergi? Bukankah kamu yang menyuruhku pergi? Aku bilang pergi, kamu pergi. Kamu tidak pernah seperti itu sebelumnya. Sebenarnya kamu mau apa? Kita berdua. Kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab? Kamu tidak mau bertanggung jawab? Lin Yun, dasar brengsek. Lin Yun, kenapa jalanmu cepat sekali? Apa kamu tidak ingat semalam? Kamu yang memegangiku. Gak mau lepas. Yah, kamu bisa lebih lembut. Aku akan menggendongmu ke mobil, oke? Begitu dong. Wang Shui, Wang Shui, kamu ngapain di sini? Apa kamu juga di sini dengan pacarmu menginap? Lin Yun, aku merasa agak mual. Antarkan aku ke rumah sakit dulu. Lin Yun, di hatimu, kamu benar-benar punya tempat untukku. Lin Yun, hari ini, grup Huading mengadakan perjamuan untuk ketua baru, perjamuan pelantikannya. Akan ada banyak VIP dan selebriti.
Aku membawamu ke sini untuk melihat dunia. Ingat, kurangi bicara, perbanyak lihat. Tetap di sampingku, jangan pergi. Kau membawaku ke tempat seperti ini. Apa kau tidak takut mereka akan menertawakanmu? Siapa yang berani menertawakan laki-lakiku? Lin Yun. Kau sudah sukses sekarang. Kau mendekati wanita kaya. Siapa kau? Aku mantan pacarnya. Aku hanya memperingatkanmu dengan baik. Keluarganya sangat miskin. Jangan biarkan dia membodohimu. Selain Wang Sui, kau punya mantan pacar lain? Ah, Kenapa kamu tidak bilang padaku? kamu tidak pernah bertanya padaku. Jangan ikut masuk denganku. Lin Yun. Nona muda itu tidak mudah dibujuk, kan? Kamu menjual undangan itu padaku. Sekarang nona muda itu sudah meninggalkanmu lagi. Bagaimana caramu masuk? Apa urusanmu dengan itu? Bagaimana kalau begini? Berikan aku $1 juta, dan aku akan pertimbangkan membawamu masuk. Lagi pula, aku akan menjadi dari ketua grup Huading wanita. Kamu tidak layak. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa sombong, sampai kapan. Saat waktunya tiba, jangan datang memohon padaku sambil berlutut. Halo, pengguna yang Anda hubungi untuk sementara tidak tersedia. Lin Sao. Nona Wang masih tidak menjawab teleponnya. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk menjemputnya? Tidak perlu. Saya tidak ingin memaksanya. Suruh seseorang mengawasi pintu. Jika dia muncul, beritahu saya segera. Ya. Mungkinkah dia benar-benar tidak masuk? Lin Yun, kenapa kamu baru muncul sekarang? Bukankah kamu sendiri yang masuk duluan? Aku duluan. Aku masuk duluan. Itu karena aku marah. Apa kamu tidak tahu harus datang mengejarku dan menghiburku? Kamu tidak seperti itu dengan Wang Sui. Sudah kukatakan, aku tidak tertarik padamu. Kau. Apakah Wang Sui itu begitu hebat? Dia tidak bisa memberimu apapun. Jika kau bersamaku, kau akan menghemat setidaknya 30 tahun perjuangan. Dengan dia, jamuan seperti ini kau tidak akan pernah bisa hadir seumur hidupmu. Apa yang kamu tertawakan? Siapa bilang jamuan seperti ini? Aku tidak bisa hadir? Apa maksudmu dengan itu? Para tamu terhormat, para wanita, para pria, halo semuanya. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk bergabung dengan kami dalam ketua baru kita makan malam pelantikan. Tuan rumah makan malam ini akan segera naik ke panggung. Kita akan bicarakan bisnis nanti. Kamu tetap di sampingku. Sekarang mari undang Ketua Liu ke panggung untuk mengumumkan kabar baiknya. Halo semuanya, saya Liu Zizong. Saya kira akhir-akhir ini kalian mungkin mendengar beberapa rumor. Di sini, biarkan saya menjelaskan. Ini bukan rumor, semuanya fakta. Saya benar-benar menemukan satu-satunya cucu saya, dan saya telah menjadikannya grup Huading pewaris tunggal. Ketua Liu, bisakah kita semua bertemu pewaris tunggal grup Huading? Ya, kami hanya mendengar akhir-akhir ini tentang dia, tapi belum pernah melihatnya langsung. Tentu saja bisa. Dia ada di sini sekarang. Yuner, ayo, sapa semuanya. Halo semuanya. Saya Lin Yun. Dia masih muda. Saya harap mulai sekarang, kamu akan merawatnya dengan baik. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, tolong jangan menyulitkannya. Langsung saja datang ke saya. Baiklah, biarkan pesta dilanjutkan.
Yuner, pergilah dan kenali semua orang. Lin Yun, sebelumnya. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak terpesona dan meninggalkanmu. Tapi yang kucintai tetaplah kamu. Bisakah kita mulai lagi? Apa sekarang? Apapun bisa langsung datang padaku. Buang saja sudah. Aku cinta kamu. Lin Yun. Kamu benar-benar cucu sendiri dari Ketua Liu. Bukankah kamu baru saja mendengar itu? Jadi sebelumnya, kamu tidak pernah memberitahuku tentang itu. Kamu tidak pernah bertanya. Kamu tidak akan pergi mencari Wang Shui itu, kan? Apa yang begitu baik tentang dia? Lin Yun, aku sudah wanitamu. Kamu tidak boleh pergi ke orang lain. Suyan, jika seseorang tinggal di daerah kumuh, Lin Yun mungkin tidak bisa mengetahuinya. Tapi, sebagai calon pewaris grup Huading, Lin Yun bisa mengetahuinya. Malam itu, sama sekali, tidak ada yang menjebakmu. Itu semua kamu, yang mengatur semuanya sendiri. Kamu tahu segalanya sekarang. Ya, aku tahu segalanya. Kamu jadi datang. Aku tahu aku seharusnya tidak datang. Statusku tidak sebanding denganmu. Kamu memilih Suyan adalah pilihan yang tepat. Tapi aku hanya ingin melihatmu untuk terakhir kali. Siapa yang bilang aku dan Suyan bersama? Lalu bagaimana dengan kalian berdua di hotel hari itu? Hari itu hanya kesalahpahaman. Itu semua skema Suyan. Kami berdua tidak pernah bersama. Benarkah? Tentu saja benar. Jadi, kamu masih mau bersamaku? Ya. Aku mau. Lin Yun. Lin Yun. Selera kamu masih sama buruknya seperti biasa. Suatu hari aku akan membuatmu melihat bahwa akulah yang paling cocok untukmu. Aku juga akan bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Kamu sudah cukup baik. Tidak cukup. Aku suka kamu. Hanya karena kamu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain.